setelah tadi sudah mengomentari ya video rekom atau saham yang di-share oleh Mas CJ yaitu ACES dan BTPS. Nah, kalau dari saya sendiri yang pertama saham yang menurut saya menarik bisa di watchlist itu LSIP. LSIP memang secara fundamental ini jelek, turun banget. Cuman dengan adanya news yang ada perihal harga CPO, nah ini mulai naik dan ditambah ini secara saya lihat harga komoditas CPO, crude palm oil ya, kelapa sawit mulai breakout, menarik nih. Selagi CPO-nya di atas 3.800, dia bisa sampai ke 4.300. Nah, kalau hal itu terjadi, kembali saham-saham CPO nggak hanya LSIP ya, bisa menjadi punya efek lah, kena efek kejut lah ya. Ada SIM, ada SSMS, dan AALI. Nah, itu mungkin ya yang market apa first linernya, blue chipnya AALI mungkin. Dan secara teknikal pun ini low risk gitu si LSIP-nya sendiri. Nah, ini low risk banget. Dia setelah turun jauh, nah ini pun juga mantul dari demand areanya. Kalau saya lihat demand areanya dia mantul dari sini, dari 900-an, memang udah naik. Terus breakout lagi dari 1000 gitu, 1075. Nah, area ini bisa jadi stop lossnya ya, diturunkan toleransi 1050 boleh lah. Harga sekarang 1090. Potensi upside-nya bisa sampai ke 1180 gitu. Kalau hal itu capai secara risk and reward, LSIP ini potensinya bisa 8 ya, 8 minusnya 4 lah ya, 1/2 lah secara risk and reward, menarik gitu. Itu LSIP ya untuk secara short term ya. Secara short term LSIP oke, dengan adanya efek dari CPO-nya sendiri gitu. Tetapi jeleknya memang secara weekly bahkan ya, dia masih di situ-situ aja. Range-nya agak berat. Range-nya agak berat buat tembus di atas 1370. Nah, range-nya sideways-nya lumayan gede nih di kotak warna merah. Range 1000 sampai 1350-70 lah range-nya di situ. Cuman kalau ini breakout, wah gede, kenceng banget nih. Kenceng banget. Apakah ada potensi ke sana buat breakout? Kalau saya melihat secara volume dan lain-lain, kalau tembus 1375 masih agak susah gitu. Agak susah. Mungkin mentok di 1150-70. LSIP ini bisa lah untuk ke sana. 1100 itu. Itu ya untuk yang LSIP. Cuman fundamentalnya ya lagi nggak oke-okenya gitu. Nggak se-oke banget lah. Karena berada di titik dip-nya lah. Secara laporan keuangan kuartal 1 terutama gitu. Itu yang pertama dari saya, ada LSIP. Lalu yang kedua, nah ini sektornya sama kayak Mas CJ tadi, yaitu finance ya, khususnya banking. Kalau Mas CJ tadi BTPS, nah kalau saya Bank BTN. Kenapa? Karena selain ini, bentar, Telegram saya lihat labanya memang naik tapi tidak signifikan, naik cuma 30M doang. 30 dari 77 ya mungkin 5%-an. 5%-an, cuman secara bentar. Nah, ini saya membaca dari perkembangan kredit properti. Nah, BTN ini kan fokusnya di KPR ya kalau nggak salah ya Mas EJ ya. Benar, KPR. Nah, dari sini kita melihat bahwa perkembangan kredit properti ini mulai naik ya. Kredit properti, konstruksi turun, bahkan konstruksi lagi PR dengan hutang-hutangnya. Jadi make sense kalau perusahaan konstruksi sedang dijauhi ya, sedang banyak dijauhi. Nah, beda kalau propertinya sendiri. Ini dilihat di sini, terus dilihat dari sini kredit propertinya mulai naik, konstruksi turun. Ini per Mei ya, per Mei kredit properti KPR-nya juga naik. Dan ini perkembangan kredit berdasarkan jenis penggunaannya gitu. Keuangan tetap growth, tetap naik. Keuangan, real estate, jasa keuangan, industri pertanian, peternakan, kehutanan ini naik. Nah, ini kredit kepemilikan rumah naik. Motor juga naik, multiguna. Jadi ada efek perkembangan kredit ya, kreditnya yang naik juga. Dan secara chart, nah itu tadi BTN ini sudah naik gitu memang.
tidak bisa dapat si harga sedipnya. Cuman ini baru breakout di hari ini hari apa nih? Ini hari Rabu, berarti hari Senin nih. Hari Senin breakout. Selasa nih bikin dia bisa dikatakan doji lah ya, doji atau shooting star. Jadi kalau besok turun dia retrace dekat 1345 ya ini menarik banget. Potensi pertama ke 1450. Cuman kalau saya melihat untuk Bank BTN ini dengan kondisi sekarang untuk tembus bisa sampai ke 1700 di sini garis warna merah yang pertama ini sangatlah make sense sih dengan potensi upset yang sejauh itu dan ini kondisinya sedang low risk lah kalau saya lihat ya potensi upsetnya 24%, stop lossnya ya 2-3% ini sangatlah low risk gitu. Itu sih kalau saya melihat ya dari BTN sendiri ya volumenya juga kemarin di breakout volumenya luar biasa kencang ya. Itu mungkin yang saya bisa sharekan yaitu tadi LSIP secara CPO lagi oke, lagi naik. Terus Bank BTN geliat dari properti juga mulai booming juga gitu. Oke, mungkin itu ya dari saya buat Mas CJ. Iya, jadi kalau saya lihat BTN-nya sebenarnya ini menarik banget ya karena saya di hari Senin kemarin itu volumenya tinggi banget gitu. Saya lihat juga saya sudah lumayan lama ya pegang BTN itu udah hampir setahun. Memang kalau saya kan di saham itu senangnya yang diemnya lama gitu ya, diemnya nggak kemana-mana lama supaya tiap bulan bisa nambah terus. Nah, BBTN itu udah lumayan lama dari kayak situ-situ aja. Apalagi setelah red issue itu dia bikin harga sahamnya makin drop ke 1.200-an waktu itu. Gitu. Nah, kemudian di hari Senin itu dia break kemudian dengan volumenya itu tinggi sekali ya. Dan kalau saya lihat sih itu sekarang lagi di area MA 200-nya. Gitu. Ini saya ada tampilkan sedikit chartnya. Sebentar. Jadi sebenarnya sudah naik dari 1.200-an. Nah, ini buat teman-teman ya, kalau untuk saham-saham yang lagi downtrend atau sideways jangan asal masuk gitu karena agak berat gitu. Kalau bisa masuknya di harga-harga yang memang support kuat kayak contohnya seperti ini kan. Kalau teman-teman di harga ini ya kurang lebih masuknya di harga sekitar 1.200-an. Gitu. Jadi ketika menyentuh harga ini kan di sini ya dia akan naik karena ini support kuat. Gitu. Dia itu naik itu di ya ini tanggal 17 Juli kemarin ya, ini naiknya tinggi sekali dan volumenya spike-nya tinggi banget gitu. Sekarang di MA 200 kalau ini sudah tembus sih ini peluangnya gede banget karena kan sudah baik lagi di atas MA 200. Dan walau sebenarnya kurangnya BTN ini adalah walaupun memang tadi ada peningkatan laba ya, tapi karena dia red issue, lembar saham beredarnya makin banyak, jadi IPS-nya dia turun. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat IPS-nya dia malah justru turun. Itu sebabnya karena lembar saham beredarnya lebih banyak. Jadi pembagian itu lebih banyak. Gitu. Ini BTN. Jadi kalau saya lihat BTN ini memang saham bukan saham growth ya, tapi saham untuk value investing aja karena dia sangat-sangat under value, PBV di bawah 0,8-an. Gitu. Saya juga average size nggak rendah banget 1.300-an. Di atas 1.350 lah gitu. Sekarang masih 370. Ya kurang lebih ya masih baru untung 2% 3% lah gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk sekarang pun nggak ada masalah. Kalau balik ke BB1 berarti kisaran ya saya yakin sih ke 2.000 bisa. Ke 2.000 bisa saya yakin. Kalau minimalnya ya di 1.500 bisa nih. 1.500 iya 1.450 1.500 bisa. Mungkin di kisaran ya sekitaran 1430-an ini akan lama dulu ya, 1S dulu karena ini main kuat. Gitu. Jadi oke banget Bang BTN ini sih. Itu. Nah, kalau LSIP tadi menariknya adalah ini udah di atas MA 200 juga. Kemungkinan sih kalau menurut saya akan bergerak di area ini dulu agak lama. Tapi ini bisa kita manfaatkan juga. Kalau lagi fase ini kan kita beli aja di area-area sekitaran bawah ini kan. Ini
mepet-mepet EMA 200 di 1000-an lah kalau dia turun. 1000-an, 1035 gitu. Jadi kita tektok di sini aja gitu, dan menarik banget sih kalau untuk LSIP juga gitu sih kalau dari saya, Mas Mahen. Oke, itu mungkin ya yang bisa kita sharekan berdua. Tadi dari Mas JJ ada ACES dan BTPS. Nah, yang belum nonton bisa tonton di part pertama nanti. Videonya akan saya taruh di belakang. Terus dari saya ada LSIP dan juga Bank BTN. Nah, kembali lagi nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa seleksi lagi. Nggak semua saham yang oke itu dibeli. Itu satu Benar, itu. benar. Karena kalau semua saham dibeli nanti malah growth dari pertumbuhan portonya nggak maksimal gitu. Benar. Jadi lebih baik 3, 4, ya maksimal 5 lah, boleh lah dikoleksi. Setelah itu ya udah fokus ke situ aja. Yang lainnya ya udah gitu. Ibaratnya yang lainnya naik ya berarti rezekinya orang lain di situ. Jangan merasa kayak wah saya harus cuan di semuanya. Wah jangan tuh. Ya mungkin itu. Sebelum ditutup mungkin ada pesan buat Mas JJ ya, ke teman-teman viewer atau subscriber mungkin yang lagi bingung gimana baiknya. Kan kemarin-kemarin bisa dikatakan marketnya membosankan ya. Bagaimana secara psikologis ya, buat terakhir dari Mas JJ, tipsnya untuk menghadapi kayak gitu marketnya seperti apa? Oke, jadi yang jelas ya teman-teman harus disiplin ya, karena ini marketnya memang lagi keadaan sulit ya. Saya rasa sih udah nggak lama lagi ya, karena dari sisi makronya Amerika pun inflasinya sudah turun, nanti juga kenaikan suku bunga akan melambat, pasar saham akan bergairah lagi gitu. Jadi tetap harus disiplin, kemudian portofolio manajemennya juga harus yang baik, jangan terlalu over diversifikasi, jangan terlalu banyak pilihan sahamnya juga. Kalau kita lihat kalau masa pandemi kan kita beli saham apapun naik ya. Jadi itu harus dicermati lagi, masa-masa kayak gitu nggak akan ada setiap saat sih gitu. Jadi tetap ditingkatkan juga kompetensi, ilmunya ditingkatkan juga. Jadi belajar lagi lewat ya belajar investasi saham juga gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sharekan bagi Bapak Ibu teman-teman yang pengen bikin akun lewat Mirai. Bisa langsung nanti kontaknya Mas JJ saya taruh di deskripsi, atau bisa langsung hubungi ke DM Instagram Sahamkuy, nggak apa-apa ya Mas ya? Bisa ya? Boleh Sahamkuy. Oke, nanti saya taruh di deskripsi. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu selalu sehat selalu. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.